Selamat siang, Bapak, Ibu, teman-teman, peserta Zoominar Ahli Hama pada siang hari ini. Berjumpa lagi dengan saya, Indah Nurharuni, yang akan menjadi moderator pada Zoominar Ahli Hama. Ini udah batch ke berapa ya? 42 sepertinya. Setelah kita menjalani ya Zoominar, ini mulai dari 2024 untuk free Zoominar. Ini kemudian di 2025 kita sudah masuk ke batch 42. Nah, mungkin tidak seperti biasanya pelaksanaan Zoominar pada hari ini karena dilaksanakannya adalah di hari Rabu ya, karena biasanya dilaksanakan di hari Jumat. Kenapa dilaksanakan di hari Rabu? Karena mengingat ada beberapa Bapak Ibu yang sudah libur ya di hari Kamis dan Jumatnya, sehingga kita harus majukan gitu untuk seminarnya supaya kita bisa tetap berbagi ilmu dari ahli hama untuk Bapak Ibu semua gitu ya di hari Rabu ini. Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang masih bekerja ya di kantor atau di lapangan, kemudian ada yang di rumah juga. Semoga Zoominar ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Oke, nah boleh di-share-share juga informasinya supaya bisa join, kita bisa belajar bersama dengan past expert atau trainer dari ahli hama yang mana pada hari ini adalah Dr. Lin atau Ibu Dr. Sri Smalinar MSI MM. Oke, baik. Nah, materinya apa yang akan dibahas pada hari ini? Oke, kita yang pertama akan review terlebih dahulu ya. Materi Prizuminar, yakni apa yang harus dilakukan jika ada serangan hama di pabrik Anda. Yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Lin. Kurang lebih nanti selama 1 sampai 1,5 jam ke depan dengan materi tentunya ya yang berisi apa nih langkah-langkah yang Bapak Ibu bisa lakukan sebagai business owner atau sebagai staff di pabrik atau mungkin di sini ada juga yang bidangnya bidang lain gitu ya. Ada yang pest control, kemudian mungkin ada Bapak Ibu dosen atau mahasiswa gitu ya. Bisa juga nanti uh, menyimak materinya, kemudian nanti bisa bertanya Bapak Ibu semua dari tentunya dari seluruh Indonesia ya. Biasanya untuk pesertanya nih bisa bertanya di kolom chat karena kita akan berinteraksi pada Zoominar ini memang biasanya melalui kolom chat. Nanti seperti biasa di awal, supaya kita lebih mengenal, Bapak Ibu juga bisa saling tahu siapa yang join di sini, di Zoominar ini. Ini kita uh, bisa menuliskan ya, absen di kolom chat, nama, kemudian asal daerahnya di mana, siapa tahu ternyata dekat gitu ya, satu daerah, dan bidang industri atau perusahaannya apa. Atau mungkin nanti, oh ternyata ada teman lama ya, yang sama-sama join di Zoominar Ahli Hama ini. Oke, selanjutnya saya mengingatkan ya sebelum kita libur Lebaran, Bapak dan Ibu semua, ini mulai tanggal 27-28 ya, kita ada Integrated Pest Management Mastery online training yang diadakan pada bulan depan, yakni bulan April, tanggal 29 sampai 30 April, hari Selasa sampai Rabu. Ini Bapak Ibu yang memang ya membutuhkan knowledge training untuk bisa menambah knowledge tentang pengendalian hama secara terpadu, kemudian membuat in-house pest management. Apabila Bapak atau Ibu sebagai business owner ingin belajar, itu juga sangat bisa di sini ya, di ahli hama, di IPMM, kemudian juga bisa gitu apabila mengirimkan staff yang ingin menjadi in-house pest management atau Bapak Ibu dari pest control ingin menambah knowledge ya tentunya karena ilmu tentang pengendalian hama secara terpadu ini akan terus berkembang.
Oke, baik. Kemudian, selain online training dari ahli hama, kita bisa memberikan offline training di mana Bapak Ibu pes expert dari ahli hama ini bisa hadir ya pada program in-house training for company Bapak Ibu yang perusahaannya ingin melatih ya, melatih staffnya, maka bisa ini kita ada training offline untuk in-house bagi perusahaan khusus ya, khusus perusahaan Bapak Ibu semua. Oke, untuk belajar di mana saja, melalui sumber apa saja, dari ahli hama kita juga ada e-course tentang pengendalian hama merayap, pengendalian hama terbang, dan untuk metode fumigasi. Baik, saya izin memperkenalkan kembali Bapak Ibu yang mungkin sebelumnya sudah join ataupun yang baru pertama kali join. Saya akan memperkenalkan profil dari trainer ahli hama yakni Ibu Dr. Sri Smalinar, MSI MM. Beliau adalah lulusan doktor dari Institut Teknologi Bandung sebagai peneliti hama dan pestisida Institut Teknologi Bandung, peneliti hama dan pestisida di IML Research, sebagai trainer dan konsultan pengendalian hama di perusahaan-perusahaan di Indonesia, kemudian sebagai pest expert atau pakar hama di ahli hama dan Pestdoc AI, serta sebagai dosen tamu di beberapa universitas. Di platform Ahli Hama juga kita memiliki trainer yang tentunya berpengalaman. Ada Bapak Profesor Intan Ahmad PhD. Beliau adalah guru besar entomologi Institut Teknologi Bandung. Sebagai PhD, memiliki gelar PhD lulusan di bidang entomologi dari University of Illinois at Urbana-Champaign, USA atau Amerika Serikat. Kemudian sebagai ahli dalam entomologi umum dan entomologi perkotaan. Beliau adalah otoritas terkemuka dalam bidang hama perkotaan di Indonesia, baik nasional maupun internasional. Beliau mengintegrasikan kecerdasan buatan ke dalam upaya pengelolaan hama. Lalu beliau berpengalaman lebih dari 20 tahun sebagai trainer skala nasional dan internasional. Beliau berpengalaman bekerja di perusahaan pestisida multinational corporate, The Wellcome Foundation Ltd. Dan Illinois Natural History Survey, Illinois, USA. Oke, baik, itu tadi saya sudah memperkenalkan ya siapa saja trainer di Ahli Hama, kemudian juga ada program apa saja gitu ya untuk belajar pengendalian hama di Ahli Hama ini. Nah, selain tadi yang sudah saya sampaikan bahwa di Ahli Hama kita memiliki free ebook yang kita bagikan di website ya di www.ahlihama.com. Ini ada slash ebook yang Bapak Ibu bisa akses secara free. Oke, baik. Itu tadi untuk informasinya. Kemudian juga Bapak Ibu yang belum ya subscribe mungkin di YouTube karena setiap Zoominar untuk recordingnya supaya bisa dipelajari kembali gitu ya. Bapak Ibu nanti bisa akses di YouTube Ahli Hama. Kemudian bisa juga untuk follow akun dari Dr. Lin juga ada gitu ya. Pest Expert apabila nanti ingin terus update gitu ya. Terus update dari sosial media Dr. Lin, connect juga ya bisa gitu ya di LinkedIn apabila nanti ada in project-project seperti itu yang membutuhkan bantuan gitu dari Alihama ataupun Dr. Lin, maka kita bisa sangat-sangat terbuka. Oke, Bapak Ibu yang ingin ya, yang ingin berkenalan, sekali lagi saya sampaikan bisa melalui kolom chat. Silahkan untuk menuliskan nama ya, nama lalu sudah berapa kali nih ikut seminar, mungkin boleh juga apabila Bapak Ibu berkenan ingin menginfokan, mungkin ada yang baru pertama kali gitu ya. Ada yang sudah 2 kali atau 3 kali karena saya melihat juga nama-nama yang saya tidak asing gitu. Yang sepertinya semangat untuk
terus belajar bersama dengan ahli hama. Nanti sembari ya, sembari sudah masuk materi ataupun sekarang boleh dituliskan, saya persilahkan Bapak Ibu yang kita ingin sharing-sharing. Ada siapa saja nih yang join di Zoominar ahli hama. Oke, kita tunggu ya. Dan nanti untuk format pertanyaan setelah materi juga sama ya. Nama, kemudian asal daerah, kemudian industrinya apa, lalu pertanyaan. Oke, baik. Saya ingin cek terlebih dahulu untuk PES Expert. Dr. Lin, apakah sudah bergabung dengan kita semua ya? Mungkin boleh dibantu untuk tim. Ya, oke. Sambil menunggu, Bapak Ibu, silahkan nih. Yang seperti biasa ya di awal, kita kenalan terlebih dahulu. Ini ada, saya lihat tadi yang udah menuliskan ya. Di kolom chat ada Bapak Joni Kahlawi. Oke, salam kenal Bapak Joni ya. Dari daerah mana dan dari industrinya apa? Mungkin nanti boleh Pak Joni untuk bisa berkenalan. Ya, baik Bapak Ibu, bagi yang ingin mengetahui informasi bisa berkonsultasi dengan tim dari ahli hama gitu. Dia ada link yang bisa diakses, bisa di-copy terlebih dahulu. Oke, sudah dibantu Dr. Lin untuk bisa open cam maupun open mic. Izin, apakah sudah bisa bergabung dengan kita semua? Oke, mungkin kita bisa ulang terlebih dahulu ya untuk bergabung kembali untuk Dr. Lin sebelum kita mulai. Oke, kita sedang menunggu terlebih dahulu sebentar Bapak Ibu semua dan Bapak Joni dari Palembang ya, dari UB Jastasma Bulog. Salam kenal Bapak Joni. Apakah sudah pernah join di Zoominar sebelumnya, Pak Joni, atau baru pertama kali ini? Oke, tadi sempat ada kendala ya dari Dr. Lin, jadi sekarang bergabung kembali di lift terlebih dahulu. Oke, jadi boleh mohon dibantu ya nanti tim supaya bisa bergabung. Oke, Bapak Joni, apakah baru pertama kali atau sudah pernah Pak sebelumnya? Izin. Oke, ada juga ternyata di atas Bapak Husen dari Tangerang. Ini industrinya adalah industri logistik. Oke, Bapak Joni, pertama kali. Oke, selamat bergabung Bapak Joni untuk Zoominar Ahli Hama yang pertama kali. Nanti Bapak Joni bisa menuliskan ya pertanyaan ataupun diskusi studi kasus apabila ada yang ingin ditanyakan kepada Dr. Lin saat sesi tanya jawab setelah materi. Oke, ada dari PT Rana Zahra Tama, Bapak Bambang sebagai distributor pestisida dan termitisida. Izin, sepertinya Bapak Bambang sudah join beberapa kali ya, kalau tidak salah.
Halo Mbak Indah, Oke, mohon halo maaf Dokter ini. Lid. Ya, Aduh alhamdulillah ada sudah sedikit bisa. masalah. Ya, Ya, alhamdulillah sekarang sudah bisa. oke, siap. Baik Bapak Ibu, siang hari ini kita berjumpa kembali. Biasanya kami memberikan Zumbilan mingguan di setiap hari Jumat. Ya. Namun nampaknya kita akan sebentar lagi memasuki libur Idul Fitri. Jadi dari platform Alihama untuk minggu ini agenda mingguannya digeser ke hari ini. Tapi tidak perlu khawatir, Bapak Ibu, kita selalu punya topik-topik yang tentu bisa memberikan insight kepada Bapak Ibu bagaimana dari sektor-sektor bisnis, baik itu pemilik bisnis ataupun para pelaku dari industri pest control bisa terus mengupdate pengetahuan dan skillnya dari agenda mingguan. Eh, untuk siang hari ini kita coba untuk kita diskusi mengenai bagaimana pengendalian atau mengatasi hama yang terjadi di area pabrik, Bapak Ibu ya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, seperti ini Bapak Ibu, kita akan coba berdiskusi beberapa waktu ke depan. Tentu kami berharap Bapak Ibu bisa memaksimalkan kesempatan ini untuk juga kita bisa sharing dengan diskusi. Saya akan berikan dulu informasi awalnya kepada Bapak Ibu melalui topik ini. Jadi kalau kita lihat dengan contoh lokasi pabrik, kenapa pabrik ini menjadi bagian yang perlu kita perhatikan? Karena memang seperti kita tahu tujuan pabrik itu tentu dibuat untuk bisa melakukan proses produksi. Nah, pada sektor bisnis tentu namanya produksi, setiap pemilik bisnis ingin memberikan produknya yang produk terbaik supaya bisa dideliver ke konsumen yang mana konsumen itu eh, perlu kita lihat dari tingkat kepuasan. Nah, sayangnya dalam kegiatan produksi di pabrik, kita tentu tidak pernah lepas dari ancaman serangan hama. Kenapa? Karena pabrik itu tentu Bapak Ibu sudah ketahui adalah merupakan uh, tempat di dalamnya banyak ada manusianya, ada barang, dan tentu hama itu akan ikut serta gitu di sana. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu di slide awal apa yang harus dilakukan bila kita menghadapi serangan hama di lokasi pabrik. Nah, kita bisa lihat Bapak Ibu ilustrasi saja ini bahwa bila kita melihat eh, tantangan di pabrik itu kan pasti ada kegiatan outdoor dan indoor. Kenapa bisa outdoor? Karena ada seringkali aktivitas kita itu kalau lihat ada kegiatan di mana ada mendatangkan bahan baku atau dari supplier itu pasti kita harus siap menerima barang dari luar. Sedangkan barang dari luar itu posisinya adalah kita ya apa tidak bisa jamin bahwa itu tidak ada hama. Karena kegiatan transportasi itu bisa membuat hama itu bisa terbawa kemana-mana gitu Bapak Ibu ya. Nah, sehingga apa nih yang harus dilakukan? Sedangkan kita tahu namanya pabrik itu banyak sekali alat-alat yang sangat penting. Dan namanya pabrik, kita sudah tahu mereka akan beroperasi selama 24 jam 7 hari. Gitu ya. Itu kita bisa melihat bahwa aktivitasnya tidak berhenti. Nah, maka apa yang dilakukan kalau terjadi serangan hama? Nah, tentu ini tidak bisa kita perlambat. Artinya tidak bisa kita menunggu misalnya Bapak Ibu mengandalkan pest control eksternal. Nah, itu tidak mudah mendapatkan respon yang cepat karena ya tentu namanya kerjasama dengan pihak ketiga perlu waktu, ada birokrasi gitu. Sedangkan masalah hama sudah depan mata. Nah, oleh karena itu tentu kita semua di eh, bagian yang ada di pabrik itu harus ikut berkontribusi dalam melakukan pengendalian termasuk pencegahannya. Nah, jadi kata kuncinya adalah respon cepat dan tepat. Nah, kenapa harus tepat? Karena bisa jadi pengendalian dengan tanpa knowledge yang benar itu justru akan menambah hama itu berkali-kali lipat. Karena kita mengetahui hama ini adaptasinya sudah lebih lama dari manusia. Nah, misalnya
tiba-tiba langsung dipakai penggunaan pestisida. Nah, itu belum tentu cocok karena kita harus lihat apakah pestisida itu sering digunakan bahan aktifnya di tempat itu. Nanti kalau iya, si hama itu justru akan tambah banyak, gitu ya, yang kita sebut dengan fenomena resistensi. Nah, sekarang kita lihat mengapa topik ini penting. Nah, tentu Bapak Ibu perlu menyadari bahwa hama-hama ini tentu nggak datang begitu saja. Mereka sebetulnya akan mencari apa yang mereka suka. Nah, apa yang mereka suka tentu ada air, ada makanan, dan ada tempat perlindungan. Nah, bahkan di hama yang perilakunya suka menggigit-gigit gitu ya. Nah, itu terjadi di gambar di ilustrasi gambar ini bagaimana tikus ini justru senang yang namanya kabel-kabel itu dia gigit-gigit. Kenapa? Karena memang ada perilaku dari tikus yang selalu ingin mengasah giginya agar tidak tambah panjang. Nah, dia akan menggigit semua benda yang mudah dia gigit. Nah, kalau yang dia gigit kabel, maka bisa saja kabel listrik itu koslet dan terjadi kebakaran. Nah, jadi sangat rentan gitu ya. Kalau apalagi di pabrik banyak sekali electricity yang berjalan. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau aktivitas tikus itu tidak dikendalikan dengan baik. Bukan hanya tentang produknya yang terkontaminasi, juga bisa menyebabkan kebakaran yang nantinya keselamatan pekerja menjadi taruhan. Nah, jadi hama ini yang ukurannya kecil baik baik itu dari kelompok serangga maupun kelompok mamalia seperti tikus, ukurannya kecil tapi ini bisa memberhentikan suatu operasi operasi dari suatu pabrik. Karena kalau sudah ada hama, tidak mungkin pengendaliannya bisa berbarengan dengan proses produksi, pasti harus dihentikan dulu. Nah, jadi bisa menyebabkan berhentinya operasi di pabrik. Lalu produk-produknya ya bisa terkontaminasi. Pengertian kontaminasi itu Bapak Ibu tidak hanya tentang hewan secara utuh, tetapi bisa saja bagian dari bulunya atau dari kakinya gitu ya. Pokoknya sebagian dari tubuhnya itu kena ke produk maka itu pasti kita sudah bisa mengatakan produk itu menjadi cacat artinya sudah terkontaminan. Dan akhirnya semua pabrik atau operasional bisnis itu ya tentu bisa kehilangan kepercayaan dari konsumen maupun dari pemerintah yang memberikan izin dari pabrik itu beroperasi. Nah, selain itu kita mengetahui, apalagi zaman sekarang semua sudah paham tentang hukum. Nah, satu kejadian, satu insiden itu tentang hama ini bisa mengakibatkan permasalahan yang ujung-ujungnya akan bertabrakan atau melanggar peraturan yang sudah digariskan oleh pemerintah. Itu satu insiden, Bapak Ibu, kalau kita biarkan tidak diantisipasi dengan baik. Selain adanya tuntutan hukum atau bahkan ekstrimnya bisa ditutup sementara atau permanen dari operasional pabrik, yang pasti akan muncul lagi kerugian, kehilangan pelanggan. Dan kalau semuanya akan terganggu, maka ujung-ujungnya finansial akan menurun sehingga operasional bisnis itu bisa saja tidak berjalan dengan baik dan bisa hilang, gitu ya. Itu dari urusan hama gitu Bapak Ibu. Maka kami selalu memberikan suatu kampanye bahwa hama ini jangan dianggap remeh loh gitu. Karena mereka memberikan dampak kerugiannya sebetulnya kemana-mana, bahkan kepada kehidupan kita gitu. Kalau kita tidak bisa mengendalikan hama itu sendiri, apalagi di sektor bisnis. Nah, hama yang ada di fasilitas industri, di pabrik sebetulnya segala macam ada Bapak Ibu. Kenapa? Karena aksesnya mudah untuk dikunjungi. Nah, hama yang umum tentu dari serangga, ada kecoa, ada lalat, ada semut. Terus dari kelompok mamalia, biasa tikus. Lalu dari kelompok burung, aves itu ada burung gitu ya.
Kenapa burung bisa ya? Bisa saja kalau si pabrik itu memang menyediakan tempat-tempat yang memungkinkan burung itu membuat sarang dan aksesnya bisa apa didatangi oleh burung itu. Nah, dan kita tahu namanya pabrik itu adalah zona yang resikonya tinggi. Kenapa tinggi? Karena kan tadi pabrik dibuat tentu tujuannya untuk memproduksi barang. Nah, kalau namanya memproduksi barang, barang itu adalah sebuah aset yang nanti kalau dia adalah akan berubah jadi revenue apabila sudah di tangan customer. Artinya si produk yang dibuat di pabrik ini sebetulnya calon omset. Nah, maka kita pasti melihat ini zona resiko tinggi. Karena kalau produknya sudah eh, cacat oleh kontaminasi hama, ya tentu kehilangan pendapatan itu sesuatu yang pasti harus dialami atau harus dihadapi. Nah, jadi dia pabrik itu termasuk zona yang resiko tinggi. Kenapa? Satu, di pabrik tentu ada space yang untuk menyimpan bahan baku. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau bahan baku itu didapatkan dari supplier yang tidak memberikan atau tidak melakukan pengendalian hama terpadu. Maka pabrik yang tadinya tidak ada hama bisa jadi ada hama karena kedatangan hamanya dari bahan baku yang dikirim oleh supplier. Ini titik pertama, Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua, zona yang beresiko tinggi tentu di lini produksi, artinya di area-area produksi. Nah, apakah sangat mungkin di apa namanya si hama datang? Sangat mungkin, ya. Lalu di mana lagi yang resiko tinggi? Yaitu di area limbah. Namanya produksi pasti ada bahan sisa. Nah, hama itu memang senang sesuatu yang kotor. Tetapi kita juga mengetahui ada juga hama yang dia senang di area bersih gitu ya, Bapak Ibu. Seperti nyamuk Aedes ya dia senang juga di area rumah-rumah besar, rumah-rumah yang mewah. Asalkan ada genangan air, artinya ada tempat air berkumpul, misalnya pot gitu ya, cukup bagi nyamuk gitu. Nah, apalagi kiranya area limbah yang segala macam kotor apa namanya kotoran atau sisa-sisa makanan atau sisa-sisa produksi ngumpul semua di sana, yang namanya hama-hama ini ya senang. Itu tempat yang sangat disukai. Nah, ini zonanya. Sama tempat dok pemuatan, artinya bagaimana produk-produk itu di packing untuk siap di delivery ke proses transportasi gitu ya atau logistik. Nah, artinya tidak ada satupun area yang aman sebetulnya di pabrik itu dari ancaman hama. Berarti pemilik pabrik harus juga memiliki tim karyawan yang mempunyai kepedulian atau diberikan tanggung jawab tentang bagaimana hama ini bisa diantisipasi dari awal. Karena tempat penyimpanan dari awal, dari penyimpanan bahan baku sampai ke proses pemuatan barang yang akan dikirim, itu semuanya memiliki resiko tinggi terhadap hama. Nah, oleh sebab itu kita tidak bisa hanya mengandalkan yang pest control eksternal yang disewa karena mereka pun pasti punya keterbatasan untuk masuk ke area-area di zona risiko tinggi. Gitu ya. Nah, kita lihat kembali ke konsep besar mengapa hama ini merupakan ancaman serius. Nah, tadi seperti yang disampaikan di awal, mereka ukurannya kecil, tapi dia bisa menyebabkan bisnis itu berhenti, gitu ya. Dan juga ancaman kesehatan karena hama sebagian besar merupakan hewan pembawa penyakit. Jadi mereka tuh sekalian dianya juga jorok, dia juga sekalian bawa penyebab penyakit, gitu ya. Nah, mengapa hama ini merupakan ancaman yang serius, Bapak Ibu? Nah, sebetulnya semua pemerintah, baik di dalam maupun di luar negeri, itu sebetulnya sudah menyiapkan perangkat peraturan tentang pengendalian hama itu cukup lengkap.
Kalau di kita, misalnya industri makanan, obat-obatan, kosmetik, itu pasti BPOM punya otorita. Nah, di dalam aturannya ada Bapak Ibu untuk klausul tentang proses pengendalian hama. Jadi nanti bisa dilihat di pabrik itu mana apa upaya-upaya pengendalian hama yang sudah dilakukan. Bagaimana tim internal dari pest control yang ada di pabrik itu bekerja. Mana dokumennya semuanya harus bisa diaudit. Termasuk kalau pest control yang di eksternal yang disewa. Itu juga sama. Nah, tapi tentu harus bekerja sama antara yang internal dengan eksternal. Jadi kalau dalam manufaktur ada yang namanya Good Manufacturing Practice atau GMP, ini mengatur segala macamnya dari pengenaan hama itu lengkap. Di Indonesia ada BPOM, lalu untuk pangan ada HACCP, Hazard Analysis Critical Control Points. Jadi akan dilihat nih dalam aman nggak nih pangan yang diproduksi. Jadi food safety-nya harus dipenuhi. Nah, di ketiga ini ada semua Bapak Ibu klausul atau apa namanya aturan mengenai pengendalian hama. Nah, jadi ini pun dipandang serius karena memang besar dampaknya. Nah, apa saja dampaknya? Nah, tadi yang disampaikan ada yang namanya kontaminasi makanan. Kontaminasi ke makanan atau ke produk. Namanya kontaminasi sekali lagi bukan hanya si tubuh dari hamanya aja, tetapi bagian dari badan pun itu kontaminasi. Belum fesesnya, belum urin atau bakteria yang dibawa oleh si hama tersebut. Nah, ini bisa menyebabkan produk yang dibuat itu jadi cacat. Yang kedua adalah tadi ilustrasinya yang tikus makan kabel. Berarti itu akan menyebabkan kerusakan dari alat dan infrastruktur yang ada di pabrik tersebut. Belum lagi rayap, Bapak Ibu. Tapi sebetulnya kalau rayap itu kita bisa mengetahui berarti pabrik dibuat itu dia kalau sampai ada rayap berarti tidak dilakukan dari awal. Karena rayap itu dia tidak akan langsung simsalabim ada di sana, dia pasti jauh lebih lama dari pemilik pabrik itu ngelola di sana. Tapi biasanya kerusakan alat dan infrastruktur itu banyak dinominasi oleh tikus. Lalu, mengapa hama merupakan ancaman serius adalah pemilik pabrik bisa jadi gagal memenuhi audit regulator. Regulator tuh yang tadi, yang BPOM, GMP, HACCP. Nah, di bagian pengendalian hama itu tentu kalau pemilik pabrik tidak punya perhatian lebih terhadap hama, ya itu bisa dinilai gagal. Artinya bisa terjadi ancaman dari produknya tidak bisa dilempar ke pasar dan pabriknya harus ditutup sementara. Nah, berikutnya adalah persepsi negatif dari media dan pelanggan. Nah, namanya bisnis tentu ingin semuanya kita dipandang baik oleh media, oleh pelanggan. Nah, kita pasti pemilik bisnis termasuk pemilik pabrik akan sangat khawatir apabila berkembang berita negatif tentang pabrik itu sendiri yang nanti larinya produknya dianggap tercemar atau tidak layak dikonsumsi gitu. Nah, itu pasti akan besar pengaruhnya. Belum lagi kepada pelanggan. Jadi media sekarang itu sangat berdampak besar kepada pelanggan. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar juga akhir-akhir ini eh, apa isu dari orang yang mencicipi makanan, lalu dia menggunakan media mengatakan ini kurang enak karena ini media jadi tersebar kemana-mana bisnis itu bisa hancur. Nah, apalagi kalau misalnya ada yang memviralkan di pabrik itu banyak hama. Nah, dipoto itu masih kena semua. Gitu ya. Nah, itu sebabnya kita harus punya kewaspadaan tentang media dan pelanggan ini agar mereka tetap memiliki persepsi positif kepada eh, bisnis atau dalam hal ini pabrik yang dikelola. Dan biasanya persepsi atau kepercayaan ini
sebetulnya yang kita mau bela, yang mau kita tuju adalah reputasi, nama baik, ya. Nah, tentu Bapak Ibu sangat menjaga ini. Bagaimana dampak reputasi dari perusahaan, dari brand, jangan sampai tercemar hanya karena si hama ini tiba-tiba datang, tiba-tiba tiba-tiba ada, nah gitu ya. Padahal kita sebetulnya tidak akan ada yang tiba-tiba, pasti ada gejala awal, gitu ya. Nah, dan akhirnya ya pasti bisnis adalah tentang finansial pasti terganggu dan operasionalnya pasti terganggu. Nah, itu tadi masalah-masalahnya yang ada di pabrik Bapak Ibu serta pentingnya karena kalau nggak dilakukan pengendalian ya bisa menyebabkan banyak hal gitu ya. Nah, sekarang apa nih yang harus dilakukan bila ditemukan hama di pabrik? Nah, maka kita tentu harus memiliki langkah-langkah. Yang pertama adalah selalu kita sampaikan jangan panik. Maksudnya jangan panik itu lebih kepada jangan mencoba suatu cara yang belum direncanakan dengan baik, gitu ya. Karena kalau kita panik, jadi segala macam cara dicoba, yang akhirnya bisa menyebabkan kontaminasi lebih banyak lagi. Ya, jadi ada tim lalu harus catat semua bukti adanya hama. Nah, salah satu langkah pengendalian hama itu adalah inspeksi Bapak Ibu memeriksa dulu, periksa dulu di mana buktinya. Kira-kira kenapa mereka datang dan datangnya dari mana? Semua harus harus ada pencatatannya supaya kita dalam melakukan rencana pengendaliannya enggak asal semprot atau asal apa namanya melakukan metode tertentu karena harus dipelajari dulu gitu ya. Nah, jadi yang kedua catat semua bukti adanya hama. Jadi ini kira-kira jenis hama, kecoanya apa, nyamuknya apa itu perlu juga supaya nanti penanganannya bisa sesuai karena hama ini kan waktu aktifnya berbeda-beda Bapak Ibu. Ada yang memang hama itu aktifnya di siang hari atau di urnal atau ada juga yang memang malam hari seperti tikus itu malam hari apa nokturnal sehingga pengendaliannya nggak bisa berlawanan. Misalnya pengendalian tikusnya siang itu mungkin nggak efektif karena orang dia keluarnya siang malam hari kok gitu ya. Nah, jadi harus mencatat semua bukti. Lalu yang ketiga, apabila Bapak Ibu menemukan suatu kasus di pabrik itu ada yang terserang hama, maka kita harus agak hati-hati. Jangan sampai kita lakukan misalnya penggunaan alat pengendalian fisik, misalnya di sapu atau di pakai penyedot, apa pakai vakum. Jangan dulu karena kita harus lihat dulu produknya justru harus diisolasi dulu supaya hamanya nggak kemana-mana, gitu ya. Nah, jadi kita harus lakukan butuhnya pencatatan tuh gitu. Karena jangan sampai sebetulnya hamanya di area tertentu karena kita melakukan pengendaliannya saat itu terlalu melebar malah kemana-mana. Maka harus dilakukan isolasi ya di area tersebut. Nah, tentu dari situ ada baiknya di dalam pabrik itu punya karyawan atau tim yang ditugaskan sebagai pengendali hama. Dan itu bisa Bapak Ibu bentuk di tim yang bekerja di pabrik tersebut. Bisa bagi-bagi tugas. Karena kita harus punya pencatatan khusus yang tentu timnya harus sama. Bisa Bapak Ibu membentuk tim pengendali hama atau juga bisa mengembangkan tim yang di quality assurance gitu ya, di QA-nya. Sehingga kita akan lihat sama-sama membuat rancangan untuk pengendaliannya. Nah, setelah itu dibuat tugas untuk lakukan investigasi dan aksi koreksi. Jadi aksi koreksi itu dalam arti apa nih yang harus dilakukan? Dari mulai tadi asal muasal hama dari mana, kira-kira aksesnya dia bisa masuk ke mana. Nah, lalu nanti setiap harinya, setiap waktunya tuh diatur secara reguler untuk kegiatan inspeksi Bapak Ibu. Dan jadi kalau ada tim pengendali hama internal di pabrik itu akan bagus sekali dibuat jadwal secara rutin. Dan nanti selalu ada pencatatan ditemukan hama apa, ya. Nah, bisa setelah dilakukan inspeksi tentu nanti ada treatment. Nah, treatmentnya tergantung Bapak Ibu kalau
metode pengendalian kimia, mungkin Bapak Ibu bisa dan posisi hamanya banyak, maka Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan pest control eksternal. Tapi kalau misalnya jumlah populasinya tidak banyak, lakukan dulu sendiri karena masih bisa pakai metode yang non kimia. Apakah pakai fisik gitu ya, atau pakai mode pencegahan supaya hamanya tidak datang, atau juga bisa melakukan eksklusi atau penutupan akses dan sanitasi. Setelah itu jangan berhenti, lakukan monitoring, pemantauan, masih ada enggak. Nah, yang harus kita bekali memang pengetahuan. Maka pengetahuan tentang hama, lalu bagaimana pengendaliannya, tentu didapatkan dari belajar Bapak Ibu, dari training. Nah, oleh karena itu, tim pengendali hama atau juga quality assurance di pabrik itu harus mau menambah pengetahuan dan skill tentang pengendalian hama karena modelnya di hama ini nggak bisa coba-coba, tidak bisa asal-asal semprot, gitu ya. Nah, sehingga nanti pada saat ada pest control eksternal yang diminta bantuan untuk mengatasi populasi yang saat itu tinggi, karena harus pakai alat atau teknologi yang lebih canggih yang tidak dipunyai oleh pabrik, maka bisa bekerja sama antara tim pengendali hama yang sehari-hari melakukan fungsi itu dengan yang pest control eksternal yang dipanggil. Nah, itu harus dibekali knowledge-nya dan skill-nya melalui pelatihan-pelatihan. Nah, jadi unit pengendali hama internal di suatu bisnis termasuk pabrik itu menjadi penting. Kenapa? Karena selama ini di Indonesia itu masih semuanya itu mengandalkan pest control eksternal. Padahal mereka ada tugas pokok yaitu khusus untuk pengendalian hama secara kimia. Sedangkan pengendalian hama terpadu ada hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh pest control eksternal, harus oleh internal. Seperti apa? Yang pertama, untuk kegiatan sanitasi, artinya menghilangkan sumber-sumber yang membuat hama bisa datang, seperti manajemen sampah, manajemen limbah, itu tidak bisa dilakukan oleh pest control eksternal karena bukan tugas dia. Lalu apalagi yang harus dilakukan oleh tim pengendali hama internal di pabrik tersebut, yaitu melakukan penutupan akses masuk, titik akses masuk hama yang ada kalau ada yang lubang-lubang atau ada bagian yang apa celahan sama retakan di suatu area dinding, itu harus ditutup oleh tim pengendali hama internal di pabrik itu sendiri. Nah, lalu monitoring, inspeksi itu tidak bisa semuanya dibebankan kepada pest control eksternal. Pest control eksternal eh, penting kiranya untuk mengupdate pengetahuan dan keterampilan karena dihadapkan oleh kondisi hama yang kompleks. Nah, itu harus lebih advance lagi, harus lebih canggih lagi karena pengendali hama internal itu ngejaga hal-hal yang rutin, tapi penting supaya si hama itu enggak dibiarkan dalam populasi yang tinggi. Nah, jadi pesan utamanya Bapak Ibu, yang pertama, hama itu sebetulnya tidak hanya tentang mengganggu. Ya memang kita kalau lihat semut ya terlalu banyak ya mengganggu estetika gitu. Atau nyamuk misalnya, itu kalau terlalu banyak kita tidak bisa tenang karena bunyinya yang bising. Lalat juga sama. Tetapi tidak hanya mengganggu, melainkan kehadiran hama bisa menimbulkan resiko bisnis yang amat serius. Seperti tadi yang disampaikan, dia bisa mengkontaminasi produk, bisa merusak alat dan infrastruktur gitu ya. Nah, lalu yang kedua pesan utamanya adalah respon yang cepat plus pencegahan itu adalah yang paling baik. Kenapa? Karena kita juga tahu namanya mengobati itu pasti lebih mahal biayanya dari mencegah. Sama dalam pengendalian hama juga, kalau pengendalian dilakukan saat populasi tinggi itu jauh lebih mahal. Kenapa? Karena ada pestisida yang harus diadakan dalam jumlah yang tidak sedikit. Lalu juga kalau terjadi resistensi maka kadang tidak maksimal, hamanya malah tambah banyak. Lalu sumber daya
yang di hire pasti lebih banyak. Nah, jadi pasti tidak bisa dipungkiri namanya biaya pengendalian lebih mahal daripada pencegahan. Nah, maka bila suatu pabrik sudah punya tim pengendali hama internal, responnya cepat. Bahkan sudah bisa diantisipasi dari awal karena semuanya dijaga dengan yang namanya kegiatan inspeksi, gitu ya. Nah, lalu pesan utama berikutnya adalah selalu lakukan review. Review atas apa? Atas strategi pengendalian hama yang dilakukan. Dan harus dilakukan secara reguler. Jadi maksudnya seperti apa? Kita tentu berhadapan dengan makhluk hidup, Bapak Ibu. Apalagi hama ini dari kelompok serangga, mereka sudah lama hidup dibandingkan dengan kita. Artinya kemampuan adaptasinya tinggi. Jadi bisa itu memberikan pesan mereka lebih jago lagi dalam mempertahankan diri mereka dari lingkungan. Maka strategi-strategi pengendalian hama yang dilakukan harus mau dievaluasi. Bisa jadi sekarang efektif, tapi di kesempatan yang lain menjadi tidak. Nah, dengan review tentu kita akan lihat mana yang perlu ditingkatkan strategi ini, mana yang tidak bisa dipakai. Karena sifatnya spesifik Bapak Ibu, tergantung kondisi dari lingkungan itu sendiri. Dan lakukannya jangan sekali-sekali, tapi reguler. Dan semuanya ada pencatatan. Nah, apalagi kalau sudah dilakukan audit, semuanya audit itu membaca dokumen, gitu ya, semuanya dilakukan. Nah, jadi pesan berikutnya adalah pertimbangkan untuk mempunyai internal pest management unit, artinya tadi kembali ke awal, kenapa ini penting? Karena tidak semua bisa dibebankan kepada pest control eksternal. Karena memang seyogianya dari 100% pengendalian hama yang harus dilakukan oleh tim internal dari pemilik bisnis itu bisa sampai 70%. Artinya itu harus dilakukan dulu sampai 70% oleh pengendalian hama internal. Apa saja tadi? Pencegahan, menutup akses masuk, lalu inspeksi, lalu penanganan hama yang tidak pakai kimia itu cukup dilakukan oleh internal dan monitoring, ya. Nah, jadi itu penting kiranya Bapak Ibu pemilik bisnis dalam topik ini pabrik, mungkin kalau bisnis yang lain menyesuaikan, penting kiranya dibuat tim pengendali hama internal yang nantinya bisa kolaborasi dengan eksternal manakala mereka dipanggil untuk kasus hama yang lebih kompleks. Nah, menerapkan pengendalian hama yang efektif dan kesiapan audit itu tidak hanya tentang kewajiban Bapak Ibu sebetulnya, tapi bagaimana itu menjamin bisnis ini bisa berlanjut dan konsumen semakin percaya kepada bisnis itu sendiri. Nah, mungkin seperti itu dulu materi yang dapat kami share di siang hari ini. Bapak Ibu dipersilahkan apabila ada yang mau memperdalam lagi dan lewat pertanyaan boleh dipandu oleh moderator. Untuk itu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Lin atas materi yang telah disampaikan untuk penjelasan tentang apa yang harus dilakukan ya jika ada serangan hama di pabrik Anda. Oke, Bapak Ibu, mungkin di sini saya lihat ada beberapa dari industri ya, ada logistik, kemudian ada food and beverage yang tentunya apabila ada serangan hama ini akan sangat mengganggu seperti tadi ya di kesimpulan yang disampaikan Dr. Lin. Untuk pesan utamanya gitu ya, tidak hanya mengganggu tapi juga bisa merugikan bisnis Bapak Ibu semua, juga bisa mengganggu kesehatan. Nah, maka dari itu, untuk pengendalian hama di area pabrik ini sangat penting untuk dilakukan. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin memperdalam ya materi yang telah disampaikan, boleh dituliskan pertanyaannya apabila ada yang ingin didiskusikan juga. Silahkan untuk menuliskan formatnya nama, kemudian asal daerah, lalu industrinya apa, kemudian pertanyaannya apa. Oke. Silakan dituliskan ya, ada Bapak Muhammad Karantina. Oh, Bapak Muhammad, mungkin industrinya karantina ikan. Iya. Mohon maaf, karantina ikan di Manado. Oke, boleh kalau misalkan ada pertanyaan, silakan dituliskan. Kita sudah buka untuk kolom chatnya. Dan nanti akan dibuka 5 pertanyaan terlebih dahulu, ya Bapak Ibu, karena kita ada batas waktu nih untuk seminar. Dan
Sembari menunggu Bapak Ibu menuliskan pertanyaan di kolom chat, saya ingin informasikan kembali ya. Jadi sebelum libur Lebaran nih, Bapak Ibu, kita akan melaksanakan ya di bulan April setelah Lebarannya itu Online Training Integrated Pest Management Mastery yang akan diadakan tanggal 29 sampai 30 April nih hari Selasa dan Rabu. Mungkin Bapak Ibu yang ingin menambah knowledge ini secara lengkap tentunya ya karena silabus sudah disusun mulai dari pengendalian hama, nyamuk, tikus, kecoa, lalat, hingga ada penjelasan tentang pestisida dan resistensi. Kemudian juga bagaimana gitu ya peran dari in-house pest management di bisnis apabila Bapak Ibu ingin mengirim staffnya untuk bisa menjadi in-house pest management itu maka bisa gitu ya dikirim ke online training integrated pest management mastery. Dan nanti selama 2 hari akan belajar bersama dengan pest expert, yakni Profesor Intan Ahmad PhD, serta Ibu Dr. Lin. Nah, selama 2 hari ini nanti tidak hanya materi saja ya Bapak Ibu, tapi tentunya nanti akan di-summary ke dalam sebuah kegiatan untuk studi kasus. Jadi, peserta akan di-challenge ya untuk bisa menganalisa masalah-masalah yang terjadi secara real, kemudian bagaimana cara mengatasinya. Oke, baik. Jadi mungkin supaya Bapak Ibu bisa terbayang gitu ya untuk kegiatan event online training Integrated Pest Management Mastery yang dilaksanakan selama 2 hari yang banyak diikuti Bapak Ibu oleh The Pest Control, kemudian ada dari industri, makanan, farmasi, obat-obatan. Nah, itu bisa kita tampilkan terlebih dahulu ya untuk highlight Integrated Pest Management Mastery yang sudah dilaksanakan batch sebelumnya. Lebih total kerugian makanan akibat hama itu sekitar 50% kerusakannya. Produk apapun yang ada di gudang itu tetap berpotensi hama itu bisa masuk. Apalagi tadi tikus itu kan dia segala macam bisa dirusak. Sudah digunakan dengan dosis yang biasanya membunuh dan tidak membunuh, itu perlu dicurigai sudah resisten organisme itu. Nah, itu yang penting sebenarnya. Jadi pestisida itu tidak selalu membunuh, mencegah. Nah, ini lalat rumah juga. Ini dahsyat data tentang lalat rumah. Dahsyatnya se-Indonesia ini. Saya sangat senang sekali mengikuti pelatihan IPNI yang diadakan oleh platform Alhama, yang dimana narasumber yang profesional dan ahli pada bidangnya. Profesor Intan, Dr. Lin, atas semua materinya sangat-sangat bermanfaat karena Ya, ini Pak. lintas sektoral ini. Ya. Pemahaman tentang pest control itu sangat jarang masalahnya. Kalau mencari informasi di internet banyak, tapi kan ya apa ya, yang langsung diampu oleh suhunya kan sedikit. Saya senang banget untuk hari ini sama kemarin karena banyak pengetahuan yang bisa didapatkan. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Profesor Intan dan Dr. Lin yang telah memberikan pencerahan terhadap beberapa kasus yang kami hadapi. Kemudian juga memberikan kami yang pasti yaitu kepercayaan diri. Terima kasih kepada ahli hama, kesempatan untuk mendapatkan wawasan ini sangat berharga bagi saya. Jadi bagi teman-teman yang butuh informasi dan metode penanganan yang tepat terkait pengendalian hama, jangan lupa pastikan untuk bergabung dengan ahli hama. Nah, itu dia untuk highlight dari Integrated Pest Management Mastery dari yang disampaikan oleh alumni ya, alumni IPMM. Tidak hanya materi saja yang didapatkan, tapi juga kepercayaan diri karena bisa berdiskusi bersama dengan pest expert gitu ya, menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan masalah yang dihadapi di industri Bapak Ibu alumni dari IPMM. Oke, baik. Untuk pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat Bapak Ibu semua. Kita akan buka untuk 5 pertanyaan. Kemudian Bapak Ibu yang ingin atau membutuhkan sertifikat, maka kita bisa sediakan, dipersilakan untuk nanti menghubungi ya di admin. Dan untuk pertanyaan yang ada boleh bisa tentang hama, kemudian tentang IPMM ataupun tentang event-event di
training di ahli hama nanti akan dijawab ya sesuai dengan urutannya masing-masing. Oke, baik. Boleh juga ini diisi. Bapak Ibu di copy dulu linknya untuk absensi. Jadi nanti yang membutuhkan sertifikat boleh mengisi absensi terlebih dahulu. Baru nanti menghubungi ke tim ahli hama yang membutuhkan sertifikat maka bisa menghubungi ke tim ahli hama Bapak Ibu. Oke, ini ada absensi yang bisa diisi terlebih dahulu. Oke, baik. Karena sudah cukup banyak pertanyaan yang dituliskan di kolom chat, kita akan cek ya dari yang sudah menuliskan. Di atas ini ada pertanyaan dari Bapak Joni ya yang tadi berkenalan di awal. Bapak Joni dari Palembang, ini UB Jastasma Bulog. Oke, baik. Dr. Lin tadi sudah berkenalan. Bapak Joni dari Palembang, dari UB Jastasma Bulog. Saya izin untuk membacakan pertanyaan Bapak Joni. Dr. Lin, sudah bisa Iya, kita mulai ya? oke, siap. Oke, baik. Pertanyaan dari Bapak Joni, masalah pengendalian hama yang baik di pergudangan, baiknya seperti apa sewaktu lagi giat masa fumigasi? Bagaimana baiknya mengendalikan populasi di luar gedung selain spraying? Hmm. Oke, terima kasih Pak Joni atas pertanyaan yang disampaikan. Jadi memang masalah hama yang ada di gudang ya kurang lebih kondisinya ya pabrik juga, jadi dengan ada luasan tertentu ya gitu Bapak Ibu ya. Jadi kurang lebih masalahnya bisa sama karena dengan luasan yang eh, dengan luas area yang cukup itu membuat hama itu bisa leluasa untuk keluar masuk, apalagi gudang, pabrik itu tempat-tempat yang aksesnya sangat terbuka, artinya orang keluar masuk lalu nggak nutup pintu. Ya, berbeda dengan ruangan indoor lainnya gitu Bapak Ibu. Nah, artinya ancaman hamanya lebih besar karena akses kan salah satu pintunya hama itu bisa datang ke ke suatu tempat adalah akses. Nah, akses di gudang tentu itu besar, sehingga hamanya bisa yang luar dari luar masuk ke dalam atau sebaliknya. Nah, jadi bagaimana mengatasi dari permasalahan hama kalau di gudang? Nah, sekali lagi tentu kita selalu harus merinci atau membuat list apa saja yang dilakukan di gudang itu. Misalnya kalau ada pengiriman barang dari luar, apakah bahan baku atau barang dari tempat lain. Nah, itu tentu kita harus melakukan proses untuk pengecekan. Karena jangan sampai nanti hama luar datang. Nah, itu salah satu cara untuk bisa ngebatasin hama yang terbawa dari pihak supplier atau pihak luar eksternal. Lalu berikutnya kita harus cek nih kalau udah sampai ke dalam seperti apa. Nah, kalau tadi yang barang luar, misalnya kita udah cek ternyata ada nih indikasi dari sampling yang ada hama, berarti tidak boleh masuk, harus dikarantina dulu. Jadi upayanya sangat sistematis dari awal sampai nanti akhir. Nah, kalau sudah masuk pasti di situ ada, kalau di gudang, tentu kalau di bagian pekerjaan Bapak bahan pangan dan segala macam. Memang betul ada namanya pengendalian dengan kegiatan fumigasi. Tapi kita tahu fumigasi itu adalah suatu kegiatan di mana dia menggunakan senyawa beracun, apakah itu metil bromide atau fosfin, yang mana dia tidak punya efek residu. Artinya, itu sifatnya sementara. Betul, dia akan mematikan hama sampai telur-telurnya, sampai ke dalam. Betul, tetapi itu tidak bisa kita jamin setelah 7 hari, setelah 3 hari, apakah yang akan datang dari luar hamanya, kita tidak bisa jamin. Maka pengendaliannya tidak bisa hanya mengandalkan fumigasi atau satu cara saja. Maka kita harus memastikan bagaimana sanitasi di situ dan bagaimana akses masuknya, apakah ada celah-celah atau retakan di area-area tepi gedung.
Dan kalau pengendalian tikus, Bapak tentu harus bisa melihat catatan kegiatan itu di luar apa aja yang dilakukan. Misalnya seperti tikus, pengendalian tikus. Kita harus lakukan luar dan dalam. Jangan sampai tikus itu masuk ke dalam. Caranya kita harus buat si tikus itu kenyang dulu di luar dengan metode baiting yang bisa di pasang di sana. Jadi tidak hanya tentang penyemprotan, karena penyemprotan itu sifatnya sekali lagi eh, hanya di area tersebut. Nah, kalau semua disemprot, kita harus lihat dulu mau yang dilakukannya penyemprotan pakai bahan insektisida residual apa enggak gitu. Gitu ya. Nah, itu juga banyak 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 cara. Tapi yang jelas dalam pengendalian hama terpadu di gudang bisa diterapkan Pak dari mulai upaya pencegahan, tadi sanitasi, menutup titik akses masuk hama, itu harus dilakukan dulu. Dan diinspeksi, apa aja nih kira-kira hamanya. Bahkan bisa saja kita kalau di gudang atau pabrik itu dipasangkan feromon. Jadi sekalian monitoring, memantau ada tidaknya atau banyak sedikitnya hama, juga sekalian bisa mengendalikan dengan memasang feromon saja di beberapa titik. Nah, jadi tahapan tahapan pengendalian hama terpadu itu kita harus lakukan dengan lengkap. Karena setelah inspeksi nanti Bapak akan melihat nih hasil pemeriksaan temuannya apa aja. Baru dirancang mana yang menggunakan metode kimia, apakah harus karena syaratnya metode kimia dilakukan kalau populasinya tinggi, Pak. Kalau rendah sayang malah yang ada boros. Nah, berarti lakukan dulu metode non kimia. Berarti pakai fisik, pakai alat mana yang bisa kita pasang, atau pakai bahan repellent atau penolak. Gitu. Jadi nggak selalu melakukan pestisida yang langsung membunuh. Nah, pengendaliannya dilihat nih, kalau populasinya tinggi, Bapak tidak bisa melakukan pengendalian dengan tim dari Bapak sendiri atau internal dari pengendali hama di level Bapak, maka kerjasamalah dengan pest control eksternal. Dan itu pun tentu beberapa pabrik atau gudang ada syarat-syaratnya, misalnya tidak boleh nyemprot langsung karena nanti bisa kontaminan. Maka pentingnya tim pengendali hama internal tuh itu Pak, jadi bisa milih-milih. Mana sih kiranya strategi yang tepat dengan kondisi saat itu. Karena semua metode tidak bisa semuanya sama diaplikasikan di suatu tempat. Nah, nanti kalau pengendaliannya, treatmentnya, metode-metode pengendalian sudah dilakukan, apakah selesai? Tidak, langsung harus masuk ke dalam kegiatan monitoring. Dicek, Pak, apakah strateginya berhasil, apakah hamanya tambah banyak atau tambah sedikit, itu harus dilihat. Karena kami juga melakukan penelitian, banyak juga di area-area itu, semakin banyak digunakan pestisida, semakin tinggi hamanya. Bisa jadi di situ terlalu sering penggunaan pestisida, hamanya menjadi resisten. Ya, jadi kami pernah membantu konsultansi. Kami berikan konsultansi di pabrik gula. Nah, itu kan di dalamnya nggak bisa kita pakai sempat-sempat pestisida. Yang ada nanti terkontaminasi. Nah, nanti kami ajarkan tim pengendali hama internal. Karena kalau sekali lagi pest control eksternal pasti fokusnya di kimia. Maka di pest control eksternal pertajam kemampuan bagaimana memahami metode atau alat dan pestisidanya. Tetapi kalau pemilik area atau pengelola bisnis itu harus mengerjakan dari awal. Itu seperti itu, Pak. Konsep pengendalian hama terpadu memang harus dilakukan. Jadi penyemprotan itu adalah bagian kecil sebetulnya dari eh, proses atau kegiatan pengendalian hama. Nah, mungkin mudah-mudahan bisa membantu Mbak Indah atas pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Joni. Oke, Terima baik. kasih. Terima kasih Pak Joni atas pertanyaannya dan juga jawaban dari Dr. Lin. Izin menyampaikan informasi juga untuk Pak Joni dan juga Bapak Ibu peserta seminar lainnya bahwa tadi saya sampaikan untuk materi IPMM ini ada tentang hama-hamanya ya, gitu ada hama nyamuk, lalat, kecoa, tikus. Nah, tentu saja ada materi di silabus itu tentang hama gudang. Jadi nanti di IPMM untuk lebih lengkapnya akan dibahas tentang hama-hama apa saja yang ada di gudang, kemudian juga bagaimana cara pengendalian hama secara terpadu di gudang gitu ya, pada online training Integrated Pest Management Mastery. Jadi Bapak Ibu
yang ingin ya mengirimkan staff atau Bapak Ibu sendiri sebagai owner gitu ya, itu bisa join di Integrated Pest Management Mastery yang terdekat ini adalah bulan April tanggal 29 sampai 30 2025 setelah Lebaran gitu ya Bapak Ibu semua. Oke, kemudian setelah pertanyaan Bapak Joni tentang hama gudang, kita akan lanjut ke pertanyaan Bapak Husen. Ini dari Tangerang, Bapak Husen. Bapak Husen Tangerang, bidang industrinya adalah logistik. Untuk pertanyaannya, saya bacakan, Dr. Lin. Iya. Saat ini kami di logistik sedang mengalami kendala. Ada beberapa barang yang rusak karena rayap, padahal kondisi palet sudah dilakukan fumigasi dengan pencelupan. Nah, bagaimana cara penanganannya agar tidak terjadi hal-hal seperti ini ke depannya? Jadi untuk hama rayap itu perlu perlu kami sampaikan, hama rayap itu merupakan hama yang pengendalian itu paling sulit. Bahkan dari ahli rayap yang ada di dunia itu mengatakan tidak mudah pengendaliannya. Kenapa? Karena kita apalagi di Indonesia, terlebih di Indonesia, itu lingkungan yang menyebabkan hama rayap ini tinggal itu sangat cocok gitu Bapak Ibu. Nah, jadi artinya kita perlu melihat kalau sudah sampai rayapnya itu masuk ke dalam barang atau produk yang sudah masuk ke level logistik, maka kita perlu melihat ini kira-kira dari mana nih sumbernya, karena tidak mungkin langsung ada di situ. Ya, nah artinya kita melihat ke depannya akan seperti apa. Kalau yang barang ini, ya kita perlu lihat masih bisa diselamatkan atau enggak. Karena kalau kita mengeluarkan upaya pengendalian kimia untuk rayap, untuk barang yang sudah terinvestasi rayap, kita tinggal tinggal ngitung-ngitung asas biaya manfaatnya. Kalau biayanya lebih besar dari manfaat ya buat apa gitu Bapak Ibu. Itu kalau kasus yang sudah terjadi karena harus dilihat tingkat keparahannya terhadap barang itu. Nah, bagaimana kita melakukan upaya supaya jangan terjadi lagi? Maka harus dilakukan inspeksi ini barang dari mana? Dari tempat mana itu harus kita perhatikan karena rayap itu bukan tiba-tiba ada atau jalan ke suatu area enggak, tapi sebetulnya kita yang mendatangi rayap, kita yang mendiami di mana rayap itu berada. Jadi kalau misalnya suatu produk nih ada di suatu pabrik atau gudang, nah tiba-tiba ada rayap di situ, nah berarti kita tahu di area itu rayapnya sudah banyak di sana karena dia sampai bisa naik ke atas atau dari supplier misalnya yang membawakan bahan baku dan seperti apa. Karena dengan kita lakukan fumigasi itu kita lihat sekali lagi fumigasi tidak ada efek residu, artinya hanya sementara. Sama kayak fogging hanya sementara saat itu aja. Tapi sebetulnya itu masih banyak berarti rayap-rayap di tempat lain. Nah, jadi artinya kita melakukannya seperti langkah-langkah HPT, PHT, PHT ya Bapak Ibu, pengendalian hama terpadu, IPM, Integrated Pest Management. Karena kita harus telusuri dari awal. Ya, kita nggak bisa sifatnya reaksi aja. Bisa yang barang tadi diapakan tinggal dilihat apakah mungkin dilakukan apa pengendalian dengan kimia, apakah tertolong atau tidak, harus dilihat dari tingkat keparahan. Jadi dengan tadi metode pencelupan, itu ya, misalnya dari pencelupan di bahan termitisida mungkin bisa membantu, tetapi sekali lagi kita harus lihat riwayatnya karena kalau rayapnya resisten mau dicelup berapa kali ya tetap ada. Tapi kita harus lihat nih dari mana barangnya, gitu ya. Nah, jadi sekali lagi lakukan secara komprehensif caranya. Mulai dari bagaimana kita melakukan tahu di mana asal muasal hama tersebut. Nah, nanti di dalam training IPMM, Pak, itu dibahas dengan lengkap oleh Prof. Intan dan saya. Nah, tentu itu teknik-tekniknya bisa Bapak gali di sana. Karena kalau di Zoominar ini kan pasti terbatas. Tapi kuncinya lakukan dengan prinsip PHT.
pencegahan, inspeksi, treatment mana yang cocok, lalu monitoring. Semua harus dijalankan. Seperti itu ya. Mungkin seperti itu Mbak Indah, semoga bisa menjawab Ya, pertanyaan yang disampaikan. baik. Terima kasih atas pertanyaan Bapak Husen Ibnu Sujaya dari Tangerang. Ini tentang pengendalian hama rayap. Kemudian dari Bapak Dani, ini Japfa Comfit Grobogan. Untuk membuat tim pengendalian hama di perusahaan, apakah ada regulasi yang harus dipenuhi? Tadi pertanyaannya Dr. Lin dari Bapak Dani untuk industrinya nih ya, Japfa Comfit Grobogan. Ya, oke. Terima kasih Pak Dani atas pertanyaannya. Jadi, tim pengendali hama internal itu kita bentuk sebetulnya untuk menyelamatkan bisnis itu sendiri, bisnis dari yang dikelola dari perusahaan itu sendiri. Nah, apa yang harus dipentingkan? Yang harus dipentingkan adalah tim itu punya pengetahuan, Pak, tentang hama dan bagaimana cara pengendaliannya. Lewat apa? Ya tadi lewat belajar training, dari pelatihan, dari ahli hama. Platform ahli hama ini ada dua jenis, Pak. Mau yang gratisan, banyak e-booknya, ada artikel. Tapi kalau mau langsung dipandu oleh expertnya melalui pelatihan, apakah itu yang reguler, yaitu secara online, supaya mudah Bapak Ibu tidak bergerak kemana-mana, bisa langsung belajar dengan silabus yang lengkap, atau bisa juga pelatihannya melalui metode in-house training. Jadi kita belajar, expertnya datang ke tempat Bapak. Itu pilihan. Tapi intinya adalah timnya dari tim yang ada di karyawan Bapak sendiri. Nggak usah harus sarjana ada biologi, latar belakangnya, atau pertanian. Karena yang kita perlukan adalah nanti implementasinya. Langsung dijalankan satu tahap dengan tahap lain dan langsung dilakukan gitu ya. Nah, jadi syaratnya tadi Pak pengetahuan dan apa namanya eh, keterampilan. Nah, tentu dari pelatihan akan ada sertifikatnya. Itu menjadi bukti bahwa tim pengendali hama internal sudah ada nih sertifikatnya dilatih oleh tenaga ahli. Nah, sehingga saat ada audit bisa menunjukkan bahwa ini tim pengendali hama internal bukan asal bentuk-bentuk aja, sudah dilatih dulu, sudah dipraktekkan dan diberikan SOP-nya, apa aja nih cara-caranya, apa aja nih tupoksinya, tugas-tugasnya, job desk-nya. Bisa apa terbentuk seperti itu. Nah, apabila dalam suatu saat ada di perusahaan Bapak ada insiden populasi hamanya yang tinggi, baru berkoordinasi dengan pest control eksternal. Nah, karena mereka punya teknologi dan pakai kimia. Sekali lagi pakai kimia, baru pakai eksternal. Tapi kalau yang masih bisa ditangani yang non kimia, lakukan secara internal oleh pengendali hama. Dan yang paling penting itu ada pencegahan, ada inspeksi, ada monitoring yang nggak bisa kita mengandalkan eksternal karena mereka juga tidak punya pengetahuan yang cukup tentang fasilitas dan mereka pun pasti akan merasa canggung kalau harus masuk ke area-area di fasilitas tersebut gitu. Nah mungkin seperti itu ya Mbak Indah, semoga bisa membantu pertanyaan Pak Dani. Jangan ragu, bentuk saja karena bisnis-bisnis luar negeri itu sudah biasa punya tim pengendali hama internal dan kalau dihitung-hitung lebih ekonomis karena kita melakukan pencegahan pasti jauh lebih murah daripada pengendalian itu sendiri yang memakai kimia. Mungkin seperti itu ya Mbak Indah. Oke, baik. Untuk Bapak Dani, nah dari tim ahli hama ini kita bisa menyediakan gitu ya apabila ingin berkonsultasi lebih lanjut, mungkin menanyakan tentang regulasi atau SOP, bagaimana untuk membentuk tim pengendali hama internal. Ini bisa eh, menghubungi ke tim ahli hama. Ini ada linknya gitu ya untuk konsultasi. Bisa di save terlebih dahulu untuk linknya. Nanti kita bisa memberikan penjelasan gitu ya. Mungkin bisa di IPMM, kemudian juga bisa in-house seperti itu. Kemudian setelah Bapak Dani, ini ada Bapak Arif. Di Malang ini petani kentang. Pertanyaan Bapak Arif, bagaimana penanganan hama kentang khususnya untuk pasca panen
yang belum selesai dibersihkan di hari yang sama, mengingat hama kentang atau kupu-kupu kupu kaper bersifat aktif di malam hari. Terima kasih. Ya. Nah, ini terkait dengan hama pertanian ya. Jadi prinsipnya kalau hama pertanian itu kita melihat bahwa lingkungan makro itu pasti sangat berperan besar. Berbeda dengan hama yang ada di industri atau ada di eh, permukiman, di mana pasti ada batasan area yang segimanapun luasnya pabrik pasti ada batasnya gitu, ada apa area-area yang merupakan indoor. Nah, kalau hama pertanian berarti kita akan dihadapkan dengan hama itu leluasa ada di tempat tersebut. Maka bagaimana cara penanganan pengendalian hama apakah pada masa tanam maupun pasca panen? Maka kita perlu melihat bahwa dari sisi hamanya itu kita tentu bisa melihat kalau itu sudah ada pada saat masa tanam berjalan, kita harus pengendaliannya tentu harus dari awal dan pola penggunaan metodenya bagi penyemprotan pestisida. Tinggal pestisidanya harus yang tepat, artinya harus yang sesuai hama apa yang disasar karena kami juga selain menekuni bidang hama juga menekuni bidang penelitian pestisida. Jadi kami mempunyai informasi yang banyak bagaimana hama pertanian itu banyak yang resisten karena penggunaan pestisida yang tidak tepat atau yang tidak bijaksana. Karena prinsipnya kalau terlalu banyak dilakukan penggunaan pestisida yang ada nanti resisten artinya hamanya tambah banyak. Nah, bagaimana kasusnya seperti yang tadi Pak Arief sampaikan di pasca panen. Nah, tentu Bapak harus melakukan bagaimana nih areanya, area yang mana nih? Kalau misalnya dari hama kupu-kupu, kita harus lihat dulu apakah masih bisa diselamatkan dari sisi apa produk-produk hasil panennya itu pasti kita harus amankan. Tapi kalau hama-hama tersebut masih tertinggal dari proses masa tanam kok masih pada ada, ya berarti harus dilakukan penyemprotan di area yang spesifik dan upayakan tidak menyebar. Nah, lalu untuk bagaimana pengolahan dari area yang akan ditanam kembali, tentu ada apa teknik-teknik yang perlu juga dipelajari agar si hama itu nggak cepat datang. Yang penting kita prinsipnya hama itu tidak diberi tempat yang enak supaya buat hama itu tidak nyaman sehingga dia tidak bisa berkembang biak dengan leluasa. Ya sama di dalam apa hama yang dikelola di suatu area, apakah itu di industri, pabrik atau di permukiman, intinya buat hama itu tidak betah. Nah, maka kita harus mengkondisikan lingkungannya. Jadi bagaimana kelembaban jangan sampai dibuat terlalu tinggi sehingga mereka mudah berkembang biak di sana atau suhu atau temperatur. Tapi kalau di pertanian itu aksesnya terbuka, Pak, lingkungannya sangat berpengaruh. Maka kita harus perhatikan area-area mana yang tentu penanganannya spesifik, jadi nggak melebar. Dan mana nih yang bisa diselamatkan, jangan sampai produk-produk pasca panen hamanya kebawa ke gudang atau ke tempat pengolahan berikutnya. Nah, itu yang harus kita jaga dengan baik. Tapi kurang lebih kalau di hama pertanian kita intinya adalah bagaimana penggunaan pestisidanya harus tepat sasaran. Frekuensi penggunaannya seperti apa supaya kita tidak menimbulkan suatu kasus resistensi yang mana pestisidanya banyak dipakai tapi hamanya malah lebih banyak lagi bukannya mati. Karena kami juga ada penelitian Bapak ada hama kecoa itu resistensinya sampai 1.000 kali Pak. Artinya 1.000 dosis itu diaplikasikan dia nggak mati. Nah, itu di pertanian tidak sedikit kasus resistensi sudah muncul karena penggunaan pestisida yang tidak diatur dengan baik. Nah, mungkin seperti itu Mbak Indah. Semoga bisa membantu dari informasi yang disampaikan oleh Pak Tatang, Pak Arief Ya. tentang kentang. Ya, mudah-mudahan Pak Arief kalau ada waktu bisa juga mengikuti apa training atau pelatihan yang kami selenggarakan nanti secara detail kita pasti akan ajarkan. Dan seperti itu ya Mbak Indah. Ya, baik. Terima kasih Bapak Arif atas pertanyaannya. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan Bapak Jajat Eka ya.
untuk biaya training ini berapa gitu ya. Nah, informasinya ini disampaikan oleh admin ahli Hama di kolom chat untuk training Integrated Pest Management Mastery yang akan diadakan bulan April tanggal 29 dan 30. Ini investasi 3,5 juta dan diskon early bird menjadi 2,5 juta saja, Bapak Bapak Jajat ya. Jadi untuk sekarang ini investasi biayanya di 2,5 untuk 2 hari online training bersama dengan pest expert dari ahli hama yakni Prof. Intan dan juga Dr. Lin. Kemudian selain itu, selain knowledge gitu ya, tentu akan mendapatkan sertifikat sehingga Bapak Ibu yang join di Integrated Pest Management Mastery atau IPMM ini akan bisa menjadi in-house pest management tersertifikat gitu ya, ISO 9001. Kemudian walaupun online, nanti kita akan mengirimkan modul dan silabusnya ini ke alamat Bapak Ibu semua, serta sertifikatnya juga akan dikirimkan ke alamat Bapak Ibu semua, seperti itu. Untuk trainingnya online, jadi kita bisa menjangkau Bapak Ibu di seluruh Indonesia gitu ya, tanpa ada kendala jarak untuk belajar bersama dengan pest expert dari ahli hama. Baik, itu tadi Bapak Jajat apabila ingin lebih lanjut ya informasinya terkait training, maka ada di link yang ada di kolom chat oleh admin Ahliama di HTTPS yang SID daftar IPMM ya, Bapak Jajat. Oke, itu tadi informasinya. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, ya, kita sudah masuk ke pertanyaan kelima yang terakhir dari Bapak Alamsyah. Pertanyaannya adalah izin bertanya, Dr. Lin, di kantor saya ada taman, tetapi banyak bunga yang mati. Setelah ditelusuri, ternyata akar dari tanamannya ini digerogoti tikus. Apa yang harus dilakukan? Apa perlu saya hire orang baru untuk membasmi hama? Ya, Oke. ya. Jadi yang pertama memang kalau di luar sekali lagi aksesnya itu terbuka. Jadi kita tidak bisa pakai metode membuat penghalang. Berbeda dengan di kasus kalau hamanya di dalam ruangan. Nah, kasus yang Pak Alam saya sampaikan kalau di taman dan Bapak bisa melihat bahwa aduh ini kayaknya penyebabnya tikus, maka Bapak harus mulai melihat kira-kira itu jenis tikusnya seperti ukurannya apa saja, seperti apa saja karena kita harus melihat dari metode pengendaliannya, Pak. Nah, biasanya kalau yang di luar itu pasti ukurannya yang besar. Eh, Nah, kalau tikus itu kan ada yang dari yang umum di urban ya Pak ya, di permukiman itu ada yang tikus got yang ukuran besar, ada tikus atap yang ekornya panjang dan ada tikus kecil. Itu tikus rumah gitu ya. Nah, itu biasanya emang di dalam rumah. Nah, biasanya kalau kita lihat dari ukuran tikus itu membantu kita pada saat pengendalian dengan memasang umpan atau racun tikus, Pak. Nah, artinya apa yang harus dilakukan? Apakah mau panggil pest control eksternal atau seperti apa? Nah, kalau kita dari suatu area atau perkantoran atau juga suatu tempat kerja, bila ada manajemennya di situ, tim pengendali hama internal itu lebih baik. Kenapa? Karena pengendalian tikus itu nggak bisa sekali-sekali, Pak. Jadi kita nggak bisa apa memanggil terus-menerus karena kita perlu upaya yang tidak bisa sekali-sekali. Maka saran kami yang selalu menyampaikan bahwa tanggung jawab dari pengendalian itu sebaiknya diawali oleh tim pengendali hama internal itu lebih baik. Jadi Bapak bisa lakukan suatu upaya dengan metode penggunaan rodentisida. Nah, Bapak lihat tuh dari dia akan akses kemana. Nah, baiknya tentu kalau di taman ya upayakan jangan sampai tikusnya masuk ke dalam ruangan.
Maka Bapak bisa membuat titik-titik di mana si tikusnya itu dialihkan agar mau memakan racun tikus yang disiapkan. Karena umpan yang dibuat tentu sebetulnya makanan tikus, Pak, hanya dikasih pestisida di situ, gitu ya. Nah, dialihkan ke sana dan harus terus-menerus. Karena si tikus ini sifatnya dia adalah kelompok hewan hama yang memang mereka tuh sangat patuh dengan kelompok. Artinya kalau kita simpan umpan tikus yang cara kerjanya adalah antikoagulan, mencegah pembekuan darah, maka dia makan sedikit-sedikit dan dibawa ke sarangnya. Di situ teman-temannya yang lain dari tikus itu makan, Pak. Jadi nanti matinya banyak daripada Bapak menggunakan metode dengan penyemprotan. Ya udah yang itu bisa misalnya kita dengan apa penyemprotan dengan cara bahan repellent gitu ya untuk mencegah bisa kabur, tapi nanti ada lagi, datang lagi. Nah, jadi bagaimana pengendalian tikus itu justru harus sabar. Nah, artinya sabar itu kan harus terus-menerus, Pak. Nah, jadi Bapak bisa lakukan pengendalian dengan metode baiting, tetapi selalu dimonitor, selalu dicek sampai sejauh mana, apakah masih ada interaksi, apakah mau dimakan si umpannya, itu Bapak harus lakukan seperti itu. Oleh siapa yang mengerjakan? Sebetulnya kalau tim pengendali hama internal sudah punya pengetahuan dan skillnya, ya oleh tim itu sendiri. Ya, jadi kalau ada di suatu kantor ada tim cleaning service, tim kebersihan, nah bisa ditambah tanggung jawabnya untuk pengendalian hama internal, diberikan pengetahuannya, diberikan keterampilannya. Mungkin seperti itu ya Mbak Indah. Intinya pengendalian tikus itu nggak boleh berhenti, harus terus-menerus. Seperti itu Mbak Indah. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaan yang telah disampaikan oleh peserta Zoominar Ahli Hama. Terima kasih Dr. Lin atas materi dan Ya. juga diskusinya. Karena waktu kita sudah harus selesai gitu ya. Jadi Bapak Ibu mohon maaf apabila ada pertanyaan yang mungkin ingin disampaikan, tapi karena waktunya sudah selesai untuk seminar kali ini dan tentunya bisa nanti ya untuk detail-detailnya ini kita bisa bahas, diskusikan di online training dari ahli hama lainnya gitu ya selanjutnya. Oke, nah eh, kemudian sebelum saya tutup ya mungkin dari Dr. Lin ada closing statement untuk Zoominar kali ini. Oke, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, kami dari platform Alihama tentu menyediakan banyak informasi yang dapat di-download oleh Bapak Ibu. Kami banyak e-book yang bisa Bapak Ibu akses di websitenya. Ada artikel-artikel tentang hama juga. Semoga bermanfaat kepada Bapak Ibu. Dan tentunya bila memerlukan pelatihan atau training, Bapak Ibu boleh pilih apakah ingin yang khusus perusahaan Bapak Ibu boleh menghubungi platform Alihama untuk in-house training ataupun mengikuti online itu juga bisa dilakukan Bapak Ibu setiap bulan kita adakan untuk bisa kami berkontribusi kepada para pemilik bisnis, kepada perusahaan pengendali hama untuk meningkatkan pengetahuan dan skill keterampilan untuk apa? Untuk kita membagi peran dalam pengendalian hama secara terpadu, sehingga pengendalian hama itu bisa bersama-sama kita lakukan secara terus-menerus. Mungkin seperti itu, Mbak Indah. Terima kasih banyak, Bapak Ibu. Dari saya pamit. Sekalian, kami juga menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Kita sebentar lagi akan menyelesaikan ibadah puasa. Semoga yang kita lakukan selalu berbuah kebaikan dan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih, saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktunya Ya, dan juga materinya Dr. Lin. ya Bapak sama-sama. Ibu yang ingin ya, yang membutuhkan sertifikat, nah ini silahkan untuk request ke tim ahli hama. Ini ada link untuk mendapatkan sertifikat sertifikat Zoominar Ahli Hama. Kemudian jangan lupa juga untuk mengisi absensi. Bapak Ibu, kita akan kembali lagi Zoominar ini setelah Lebaran ya, pada tanggal 11 April. Nah, kita off dulu
untuk Jumat minggu depan karena ada jeda ya libur Lebaran Bapak Ibu dan saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya karena ini sebelum Lebaran terakhir seminar terakhir. Apabila ada kurang dari ahli hama, saya mewakili dari ahli hama, mohon maaf gitu ya. Dan semoga kita bisa bertemu di kesempatan lainnya. Baik, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat berbuka puasa Bapak Ibu yang melaksanakan ibadah puasa. Oke, sampai jumpa kembali.